Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okia Sari Sembiring. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling ingin menjelaskan tentang 10 layanan bimbingan konseling dan 6 kegiatan pendukung bimbingan konseling. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru, sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada setiap awal semester. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. 3. Layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan pada dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar. Kebiasaan belajar yang baik dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik. Layanan pengembangan berfungsi untuk mengembangkan. 4. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang, kegiatan, sesuatu dalam potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya dengan tujuan peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat, dan segenap potensi yang ada pada dirinya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk mengembangkan. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. 6. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dan perkembangan pada dirinya. 7. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir, atau jabatan, serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk memahami pengembangan. 8. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan membahas dan mengatasi permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi kelompok dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk mengatasi dan advokasi. 9. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuatu dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. 10. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan
dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dan konselor sebagai mediator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 kegiatan pendukung bimbingan konseling. 1. Aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan upaya pengungkapan melalui pengukur dan memakai alat ukur instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi tertentu atas siswa. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling. 2. Himpunan data. Himpunan data merupakan suatu upaya penghimpunan, pengelolaan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu, bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik, dan membantu siswa memahami diri sendiri. 3. Konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna memecahkan suatu permasalahan dan arah pemecahannya, bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat, serta menggalakkan komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah. 4. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab bimbingan dan konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, serta bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkaitan dengan pemecahan masalah siswa. 5. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan upaya pengalihan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami pada siswa orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang, bertujuan untuk memperoleh layanan yang optimal dan pemecahan masalah klien tersebut lebih tuntas. 5. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan pengalihan atau pemindahan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami kepada siswa dan orang lain yang lebih mengetahui dalam berwenang, bertujuan untuk memperoleh layanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. 6. Tampilan kepustakaan. Tampilan pustaka yaitu kegiatan penyediaan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.